Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal karat tangki ya. Jadi penulis lihat video yang konon katanya Honda barusan sadar bahwa tangki motornya itu ternyata berkarat untuk motor-motor baru, terutama motor Honda Stylo. Di grup Stylo sendiri penulis sudah lihat cukup banyak kasus tangki karatan. Jadi ya sudah fix ya, ada karat. Lebih dari satu kasus tentunya. Entah apakah kasus ini merupakan kasus langka atau tidak, karena biasanya sales ngomong kan itu cuma 1/1 juta. Dari 1 juta Stylo cuma ada satu yang kena. Ya entahlah ya, kita nggak tahu. Tapi yang jadi fokus itu sebenarnya ya, harusnya mengapa itu bisa terjadi. Dan kita ngomong biasanya dari perawatan ya, tapi ya seperti biasanya nggak pernah ada yang bisa ngomong perawatan ini model kayak ya opo. Siapapun lah ya yang ngomong, oh kalau misalnya tangki mudah berkarat, perawatannya ya opo. Karena banyak yang ngomong, oh kalau berkarat itu kurang perawatan. Ya coba solusinya apa? Karena penulis selama ini kalau nemu orang yang ngomong tangki karatan butuh perawatan, orangnya nggak pernah ngomong dirawatnya bagaimana. Kalau sudah karatan memang ada solusinya. Solusinya ya seperti biasa, dikerik, dicat ulang, pakai fiberglass, pakai resin. Ya walau itu bukan solusi yang ampuh ya, karena namanya karat kalau cuma ditutupi, nggak dihilangkan, nggak dibersihkan dulu, ya bakal terjadi lagi dan merambat. Walau sudah kelapisan fiberglass masih tetap merambat. Kalau mau niru yang di kapal laut ya itu tuh pakai semen. Iya enak ya apa ya, kita bahas solusinya dulu ya. Kalau penulis pernah kan terjadi karat karena pemakaian aditif minyak atsiri, terjadinya di bibir tangki ya, sampai juga merambat ke dalam. Terus penulis nggak pakai aditif minyak atsiri lagi, bebas sudah. Jadi walau penulis pakai minyak goreng, pakai minyak wijen, pakai oli mesin sebagai aditif bensin, nggak ada kejadian karat. Walau ada beberapa orang yang ngomong, oh minyak goreng, margarin itu asin, nono garame, pasti bibir tangki jadi berkarat. Ya enggak sih ya, tapi tentu caranya juga enggak langsungan. Penulis larutkan dulu ya margarinnya ke bensin kalau margarinnya asin. Jadi garamnya tidak dipakai, yang kita masukkan ke tangki bensin itu adalah yang selain garamnya. Jadi garamnya mengendap, pengendapan itu yang nggak dipakai. Dan ya mungkin ada yang ngomong margarin bikin berkarat. Penulis pertama membersihkan karat itu pakai margarin, dan bisa tuh bersih ya. Tentu margarinnya dipakai kain dulu ya, dioleskan ke kain, terus kainnya dipakai untuk menggosok karatnya. Penulis pernah ya menggunakan kit ya, juga penulis pernah rekomendasi pakai kit yang restorasi cat, kit yang untuk cat pudar, cat lama ya. Jadi yang paling mengamplas lah ya kitnya itu. Tapi yang masalahnya kalau pakai kit kering itu bisa jadi kayak kering kerak gitu ya.
Penulis takut itu bakal nggak bagus reaksinya dengan bensin. Kalau sekarang rekomendasinya pakai minyak samin cap ontah. Karena apa? Tawar. Kalau nggak gitu pakai Sunpoly, itu juga bisa. Yang penting sih minyak ya, minyak yang punya daya larut kuat, punya daya emulsi kuat. Margarin biasanya sudah ada emulsinya ya, tinggal langsung pakai. Cara membersihkannya itu ya, mau yang di luar mau yang di dalam tangki seperti itu. Kalau di dalam tangki ya sama, digosok pakai kain ya. Kainnya tentu pakai kain bersih, dan ya jangan sampai kainnya itu yang menyebabkan serpihan-serpihan. Kan ada kain yang agak lama gitu ya, kalau kena cairan terus meninggalkan butiran-butiran gitu ya. Ya jangan sampai pakai kain lama tapi kain baru, karena kan kalau meninggalkan serpihan-serpihan di tangki bensin ya jadi sumber buntunya filter bensin ya. Tentu kalau motor karbu nggak masalah, tapi kan yang kena ini terutama motor injeksi. Terus berikutnya adalah upaya pencegahan. Pencegahannya ada yang ngomong tangki bensin nggak boleh kosong. Nah itu makhayal gitu ya, karena ya orang sudah tahu ya, kalau perawatannya bagus, motor nggak pernah dicuci, itu ya tangki nggak karatan ya, tangki nggak ada karatnya. Kayak punya penulis ini, motor ya umur 50.000 km, kalau hujannya terus dipakai, kadang ya lumayan sering dulu. Biasanya pulangnya atau kadang berangkat kehujanan, pulang kehujanan. Jadi yang namanya kehujanan itu bukan suatu penyebab ya. Justru kalau sering dicuci itu loh yang malah sering kena karat. Kalau namanya karat sumbernya dari mana gitu. Mungkin memang air hujan bisa menyebabkan karatan, tapi biasanya itu kalau pas hujan pertama ya. Kalau sudah beberapa kena rintikan itu sudah enggak. Setahu nulis gitu saya. Tapi yang jelas soal pemakaian bensin jarang di full tank itu enggak. Karena motor penulis termasuk motor yang jarang sekali full tank. Full tank ya paling seminggu sekali lah. Lebih sering nggak full tank ya, malah lebih ya, mungkin bisa disebut 2 minggu sekali ya full tanknya itu. Seringnya ya isinya 2 atau 3 bar. Kalau jarang full ya nggak kena lagi itu ya. Semenjak sudah lama ini nggak pakai aditif minyak atsiri, nggak karatan lagi. Jadi penulis itu kan aslinya tangkinya itu full mulus bebas karat, terus pakai aditif minyak atsiri, tahu-tahu muncul bunga-bunga karat di sekitar mulut tangki ya, sekitar tutup tangki. Makin parah, terus dibersihkan margarin, bersih, nggak muncul karat. Pakai aditif minyak atsiri lagi, beda berapa bulan gitu muncul lagi, dibersihkan hilang lagi, pakai aditif minyak atsiri lagi muncul lagi. Sekarang sudah lama nggak pernah pakai aditif minyak atsiri lagi, nggak berkembang lagi. Kalau ya dulu itu sampai hanya dalam waktu 2 minggu itu sampai sudah parah betul ya. Jadi kalau kondisi memungkinkan, karat di mulut tangki itu bisa terjadi sangat cepat ya, hanya dalam hitungan minggu, beberapa minggu langsung sudah terjadi. Jadi kalau ada bro yang mengalami ada ciri karat ya, langsung ya ditangani ya pakai saran penulis saya minyak samin cap ontah. Entah kalau ada yang pembersih karat lain ya silahkan.
bersihkan di sekitar bibir tangkinya, di tutupnya ya. Karena tutupnya gampang di treatment, ya lakukan yang lebih ekstrim lah di tutupnya itu. Pakai apa? Sesuatu yang bisa menghilangkan sama sekali karatnya lah. Mau pakai WPC atau apalah terserah. Terus ya jangan lupa kuncinya dilumasi lagi pakai minyak goreng padat ya. Biar apa gak macet. Kalau gak dikai minyak goreng padat bisa macet engko. Nyato ya silahkan mau pakai apa jenenge? Pelumas pakai grease yang tipe agak encer. Untuk pencegahan mungkin banyak yang mau pakai resin juga ya, tapi menurut penulis itu bodoh ya, karena ya kalau pakai resin artinya kan harus mulai dari baru dikasih resin. Masa ya motor baru dibongkar tangkinya hanya untuk ngasih resin? Kan bodoh sekali itu ya. Berarti itu bukan sesuatu cara perawatan yang genah gitu. Karena kalau misalnya dari salesnya nganggep bahwa pakai resin itu merupakan cara pencegahan yang baik, kenapa dari pabriknya nggak melakukan gitu loh. Ya karena penyebabnya bukan dari salah resinnya, tapi salah dari logamnya. Logam untuk bikin tangki bensin itu harusnya yang tahan karat, yang stainless steel, yang sama sekali tidak berkarat walau sering kena air. Tapi ya maklum lah kalau tangkinya nggak pakai stainless steel tapi pakai iron, pakai iron, pakai besi, ya jadi berkarat. Tangki jadi berkarat ya terutama karena bahannya itu yang tidak sesuai standar. Pakai bahan di bawah kualitas standar ya. Memalukan sekali kalau itu disebut motor lulus SNI ya. Pencegahan penulis pakai itu ya, pakai apa jenenge tambal panci. Semua motor penulis kasih tambal panci. Tapi ya tentu namanya tambal panci itu kemampuannya terbatas. Kalau ditutup tangkinya sudah ada tanda karat, ya segera yang ditutup tangki itu diatasi dulu. Jadi karet-karetnya dibersihkan, bagian logam sekitarnya dibersihkan. Pokoknya jangan sampai ono bibit karat lah. Nah, ini harus jadi kewaspadaan karena masalah karat di tangki ini bukan makin berkurang tapi makin parah. Karena apa? Karena bensin kita rasanya dalam ya waktu beberapa bulan lagi lah kemungkinan bakal pakai yang green dalam artian E10 atau berapa lah, E7 E8, bensin yang mempunyai campuran alkohol etanol. Dengan campuran etanol ini artinya apa? Kemungkinan karat akan terjadi jauh lebih parah. Dan ya kalau sudah nanti pakai bensin beretanol, jangan kaget kalau karat di tangki itu bisa tahu-tahu bulan ini bersih, bulan depan kotor. Kira ya. Makin parah kalau misalnya tangkinya sering kena suhu panas. Kalau motor sering dipakai atau dijemur di bawah sinar matahari, itu motor yang sering dicuci, terus bagian bawah deknya itu ada menyimpan air gitu ya. Jadi setelah dicuci bawah deknya itu jadi ada airnya yang menggenang. Jadi ada faktor panas, faktor air, juga tentu basah ya, apa jenenge istilah ya, keasaman atau kebasahan dari cairannya juga. Ya harusnya insinyur Jepangnya itu juga mikir bahwa motor itu dicuci seringnya bukan dengan air minum ya,
bukan dengan air layak minum. Beda dengan di Jepang, karena di Jepang kan nyuci kendaraan itu pakai air yang layak minum. Air kerannya di Jepang sana kan air layak minum, sementara kita ini kan seringnya air yang wis pokoknya air dimurnikan sedikit, nggak sampai taraf level sampai level layak minum kan. Kadang juga dari air sumur. Kalau air sumur dekat laut ya pasti ada asinnya, dan orang kadang nggak punya pilihan. Mungkin nggak dipakai di laut, tapi tempat cucinya pakai air yang ya kandungan mineralnya banyak, kandungan asamnya banyak, kandungan basanya banyak. Kan siapa tahu kalau air tidak netral, banyak mineral dan lain-lain, ya risiko karat besar. Nah, bodoh sekali orang yang kemudian ngomong, oh motornya sih nggak sering dicuci. Itu bodoh sekali ya. Kan namanya motor, karatan kan sumbernya dari air. Kalau makin sering disuci lah makin sering karatan. Ya terutama saya coba carilah ada tempat-tempat yang menggenang air enggak di motornya, termasuk juga mobil ya. Tapi kalau mobil rasanya masih belum. Kalau mobil ya rame kan. Tapi sampai sekarang rasanya penulis jarang lihat mobil 10 tahun wis kroak ya, gak umum. Mobil-mobil juga sering sudah dari dealer kasih anti karat ya bawahnya. Tapi yang jelas ya kita ya soal karat ini kok kayaknya mau dibiasakan gitu ya. Dibiasakan, jadi seakan-akan karat ini jadi sesuatu yang normal terjadi. Dan kalau misalnya terjadi karat, yang salah itu adalah pemiliknya. Kayak kasus Rangka lah ya, yang disalahkan kan juga pemilik. Oh nggak bisa merawat, tapi cara merawatnya sendiri nggak pernah dikasih tahu, dan anjurannya juga sama-sama bodohnya. Merawat rangka itu anjurannya diapakan? Dicuci ya. Sak goblok-gobloknya lah. Rasanya yang namanya karat tangki ini akan jadi seperti apa? Karat rangka. Diomongnya oh sudah normal, sudah biasa seperti itu. Kalau misalnya ada karat, solusinya cuma oh dicat ulang, oh dibersihkan, wes itu toh. Ya paling aman ya menghindari motor yang paling banyak masalah karat tangkinya. Ya harusnya ada juga jasa cuci yang tidak menggunakan air. Mbah ono apa enggak? Masa enggak ada? Ada apa namanya? Cuci kering ya. Untuk motor apa enggak ada juga sih cuci kering? Mestinya ya ono ya. Kenapa harus pakai air gitu loh.